请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯，感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi,师兄师姐 semua. 感恩上人开示，感恩惠美师姐，感恩 semua tim Shin Fa Siang. Selamat pagi, Juni 师姐。Ya, selamat pagi, Supay Sece. Kangen Ya, kepada semua tim ya, tim Sinfasiang. Kangen juga kepada Hui Mei Sece. Kangen Sesiong Sece. Selamat pagi semuanya ya yang sudah mengikuti Sinfasiang hari ini. Ya, Supay Sece, ya. silakan. 感恩 Juni 师姐ya, 师兄师姐 hari ini kita mendengar dua kisah ya. Intinya sangat penting ya bagi kita, yaitu keyakinan yang benar. Kita harus memiliki keyakinan yang benar agar supaya kita jangan sampai memiliki pandangan dan perilaku yang menyimpang. Nah, karena kalau kita memiliki pandangan atau perilaku yang menyimpang, itu tentu akan menimbulkan banyak sekali penderitaan bagi diri kita sendiri dan juga orang lain dan juga lingkungan. Jadi keyakinan benar ini adalah sangat penting ya. Ada dua kisah, yang satu lagi kita harus memahami tentang ketidakkekalan dan selalu menggenggam waktu ya, momen saat ini juga. Nah, nanti saat kita membaca intisari, kita sama-sama kembali merenungkan ya, dan kemudian mencoba meresapi kembali inti dari cerita yang Master sampaikan. Kita mulai dulu dari kisah yang pertama yang berjudul Memohon Kekayaan pada Api. Poin pertama, dengan kekuatan keyakinan, kita akan tekun melatih diri agar dapat menumbuhkan akar keyakinan dan menghapus tahayul. Setiap dharma yang kita dengar hendaknya dapat mengikis noda batin kita. Kita harus menggunakan pengetahuan dan kebijaksanaan untuk mengembangkan bisnis dengan tidak mengeksploitasi sumber daya alam, tidak membunuh makhluk hidup, dan tidak mencemari atau merusak bumi. Poin kedua, seperti dalam kisah pada zaman Buddha, ada seorang pria walau telah memiliki banyak harta, tetapi tidak merasa puas. Dikarenakan ketamakan dan kebodohannya, ia menciptakan banyak karma buruk dengan membunuh banyak makhluk hidup atau hewan dan merusak bumi. Kehidupan seperti ini mendatangkan penderitaan. Dharma Buddha telah menyadarinya hingga ia berintrospeksi diri dan mendapat bimbingan Buddha. Pikirannya terbuka dan yakin terhadap ajaran Buddha dengan menjalankan bisnisnya dengan tekun, berbakti kepada orang tua, dan bersumbangsi bagi masyarakat. Nah, Sesiong Seci, kisah seperti ini ya, demi untuk mengembangkan bisnis atau mendapatkan kekayaan, menghalalkan segala cara itu di zaman Sang Buddha sudah ada seperti itu. Zaman sekarang ya lebih banyak lagi ya. Tetapi dari kisah ini kita bisa mengambil satu hal ya, memahami satu hal tentang hukum karma. Apa yang menjadi milik kita, apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai hasilnya. Jadi seperti apapun kita memohon, kalau memang bukan berkah yang memang kita miliki, yang sudah kita tanam, tidak akan mendapatkan apapun juga. Seperti pedagang ini ya. Bagaimana dia memohon tetap tidak mendapatkan apa yang diharapkannya. Karena memang itu bukan berkah dia. Dan apalagi dia memiliki keyakinan yang salah. Dia melakukan hal yang tidak menambah karma baik, malah menambah karma buruk. Ya, jadi bagaimana tidak menimbulkan lebih banyak lagi penderitaan dan kerugian bagi dirinya. Jadi dari kisah ini kita bisa tahu, nah di zaman modern sekarang ini kita harus lebih berhati-hati lagi. Karena banyak sekali ya
kita bisa lihat ya Sesyong Sece di dalam sosial media banyak sekali orang yang memposting apa yang mereka katakan itu. Kalau kita hanya mendengar dengan membawa rasa keserakahan, ada keserakahan dengan ada kebodohan batin, kita akan merasa apa yang mereka katakan itu adalah masuk akal, itu adalah benar, sehingga kita bisa saja menjadi mengikuti apa yang mereka arahkan. Nah, itu akan membuat kita semakin terjerumus. Jadi kita bisa lihat kita sendiri harus benar-benar sangat waspada di zaman seperti sekarang ini. Ya, kita bisa lihat banyak sekali kejadian yang karena orang demi mengejar kekayaan, akhirnya malah terpuruk ya, terpuruk menjadi jatuh miskin, mengalami banyak sekali kasus-kasus yang menyeret sampai ke hukum. Nah, jadi Sesyong Sece kita di sini sudah mendengar Dharma setiap hari. Dharma ini harusnya masuk ke hati ya, seperti tadi yang sudah Master sampaikan di awal kisah yang pertama ini, bahwa setiap hari ya Dharma itu fayao lusin ya, fayao lusin. Jadi kita juga jangan sampai percaya tahyul. Nah, tadi Master ada menjelaskan percaya tahyul itu adalah sama dengan kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Ya, jadi orang bilang, oke, sembahyang ini bisa mendapatkan ini, kamu mohon pada dewa ini dapat ini, kita juga ikut aja. Kita tidak memahami bahwa segala sesuatu yang kita dapat itu adalah hasil dari apa yang kita tanam, dan kita bahkan demi memohon melakukan apa saja, disuruh sembahyang potong apapun kita lakukan. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Semoga murid Master semua di sini kita sama-sama setiap hari belajar, kita bisa semakin bijaksana dan akar keyakinan kita bisa semakin kuat. Oke, kita lanjutkan. Poin ketiga, dengan sebersih niat yang menyimpang, kita akan melakukan suatu kekeliruan seumur hidup dan akan tersesat dari kehidupan ke kehidupan. Kita hendaknya membina keyakinan benar yang teguh, membangun tekad dan ikrar agung, dan mempraktikkannya secara nyata. Jika dapat menggenggam waktu yang ada dan mempertahankan tekad hingga selamanya, kita dapat memahami semua kebenaran non-duniawi. Nah, Sesyong Sece, kalau kita memiliki tekad, itu harus kita praktikkan dalam tindakan nyata. Kalau tidak, maka tekad itu tidak akan membuahkan kekuatan. Nah, ini sangat penting dan menggenggam waktu yang ada. Saat tekad ini sudah muncul, kita jangan sampai langsung menunggu gitu ya. Ada banyak orang yang terus terang yang, oh ya bagus, mendengarkan Dharma bagus, oh ya berbuat kebajikan bagus, kerja suci bagus katanya. Tapi tunggu, saya masih sibuk, saya masih belum ada waktu, tunggu. Nah, tunggu, apakah memang dia masih ada waktu nanti? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tunggu, tahu-tahu ketidakkekalan datang. Ketidakkekalan bukan hanya meninggal ya. Ketidakkekalan bahkan dalam kesehatan kita yang tadinya sehat kemudian menjadi sakit, itu juga ketidakkekalan. Apakah setelah sakit masih mampu kita, kalau kita baru berpikir mau berbuat kebajikan, apakah masih mampu? Belum tentu, apalagi kalau kena sakit yang parah. Jadi begitu ada satu tekad niat bajikan muncul, segera lakukan, jangan ditunda. Dan yang paling penting lagi bahwa tekad ini, niat baik ini, cufa sing kita ini harus kita pertahankan selamanya. Karena apa? Karena kita sekarang sudah tahu bahwa apa yang kita alami saat ini adalah apa yang hasil kita tanam di kehidupan lampau. Jadi saat ini yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menanam yang baik demi kehidupan kita yang akan datang. Jangan sampai yang muncul semua adalah yang tidak baik sehingga menghalangi langkah kita di dalam pembinaan diri ini. Sehingga membuat kita semakin jauh dari mencapai pembebasan atau kebudaan. Nah, ini yang saya dapatkan ya. Nah, kebenaran non-duniawi ini memang membutuhkan kita harus memiliki keyakinan yang benar. Kalau tidak, maka akan sangat sulit bagi kita untuk belajar kebenaran duniawi, non-duniawi ini ya. Sesyong Sece. Jadi kita harus sangat teguh ya dalam membina diri ini. Baik, ini ada 3 poin intisari dari kisah pertama memohon kekayaan pada api. Selanjutnya saya persilakan Juni Sece untuk intisari kisah berikutnya. Kan-en? Baik, 感恩苏菲师姐，感恩商人说故事。
Ya, kita masuk ke cerita kedua ya, yang suci. Kemalangan seorang wanita. Intisari yang pertama, ya, Kangen kepada host. Intisari yang pertama, kita harus membina keyakinan dan keteguhan serta kesungguhan hati, memahami kebenaran tentang ketidakkekalan dan penuh penderitaan. Bahagia dan tidak bahagia hanya dibatasi oleh satu garis halus. Segala sesuatu dapat berubah dalam sekejap. Oleh sebab itu, kita harus menggenggam waktu pada saat ini dan mempertahankan ikrar dan tekad. Intisari kedua, pada masa Buddha terdapat kisah seorang wanita malang. Wanita ini mendapat pukulan besar, harus kehilangan suami dililit ular, 2 anak hilang terbawa arus dan janin dalam kandungan sudah tiada. Setelah mendengarkan pembabaran Dharma Buddha, hati wanita ini perlahan merasa tenang dan kondisi mentalnya mulai stabil. Pada saat itu juga wanita ini menyadari kebenaran tentang ketidakkekalan dan penderitaan. Ya, Sesyong Suci ini dua cerita ini saling berhubungan ya, Sesyong Suci ya, yaitu kita memahami ketidakkekalan. Tadi kita sama-sama mendengar cerita dari Master, dan Master ada bilang antara bahagia dan tidak bahagia itu hanya dibatasi oleh satu garis halus ya, Sesyong Suci. Jadi segala sesuatu dapat berubah dalam seketika. Ini saya mau sharing, kira-kira 6 bulan yang lalu kami kehilangan seorang abang ya, Koko ya. Jadi itu terjadi bagi kami sangat tiba-tiba sekali ya, Sesyong. Paginya masih buka toko, tetapi sorenya sudah kami mendapatkan kabar bahwasanya abang kami sudah tiada ya. Jadi itu satu cerita satu kabar yang sangat memukul kami sekali, Sesyong Suci. Pada saat itu saya masih dalam kondisi di rumah, masih baru selesai makan malam, kemudian masih berbincang-bincang, tiba-tiba terima telepon bahwasannya abang kami sudah sudah wangsen ya. Jadi di sini tidak ada kata-kata yang bisa kami ucapkan selain ya kami menangisi kepergian dari abang kami ya, Sesyong Suci. Kondisi itu berubah sangat drastis sekali ya, Sesyong Suci. Jadi pada saat itu kami dipaksa untuk untuk memahami ketidakkekalan ini, Sesyong Suci. Sampai saat ini sebenarnya kami juga belum bisa ya melupakan itu ya, Sesyong Suci. Tetapi bagaimana kami juga berusaha untuk menerima kenyataan ini dan menerima dan memahami bahwasanya ketidakkekalan itu memang harus memang ada ya, Sesyong Suci ya. Tadi Master juga bilang dari zaman dulu sampai sekarang ya memang ketidakkekalan itu memang ada. Jadi kita harus memahami tentang ketidakkekalan itu. Saya sangat bersyukur punya seorang kakak ipar yang sangat luar biasa sekali ya, sangat tegar sekali, dan sekarang juga berjalan di jalan Master juga ya, Sesyong Suci. Nah, tadi menyimak cerita dari Master, wanita dalam cerita ini sangat malang sekali ya, Sesyong Suci ya. Jadi kalau kita melihat ceritanya, mendengar ceritanya, sudah kehilangan seorang suami, kemudian juga harus kehilangan anak, dan juga harus kehilangan janin dalam kandungannya ya, Sesyong Suci. Nah, jadi di cerita ini kita disadarkan untuk memahami ketidakkekalan. Segala sesuatu yang terjadi kita tidak pernah tahu ya, kita tidak pernah tahu. Makanya tadi Master mengingatkan kita untuk selalu menggenggam saat ini. Saya mengutip apa yang tadi dikatakan Master, apapun yang ingin kita lakukan,
kita harus segera melakukannya. Jangan menaruh harapan yang terlalu jauh. Kita harus menggenggam waktu yang ada dan mempertahankan tekad hingga selamanya. Ikrar dan tekad yang baik harus sungguh-sungguh dipertahankan. Saya dan teman-teman ya, ada beberapa mitra bajik selalu memiliki satu semboyan, kami mau menua bersama di Seci ya, Sesium Seci ya. Jadi kita sudah berjalan di jalan master, kita harus membangun satu tekad dan mempertahankan ikrar kita. Begitu pemahaman saya dari cerita ini ya, Sesium Seci. Kan Ân ya, supaya Seci. Karena Juni Secie turut berduka cita ya, Juni Secie ya. Kehilangan orang yang kita kasihi adalah salah satu dari 8 penderitaan yang terbesar dalam kehidupan kita sebagai manusia ya. Nah, tentu sangat bersyukur ya Juni Secie dan keluarga, juga kakak ipar sudah mengenal Master ya, sudah mendengarkan Dharma, sehingga mungkin hal itu, Dharma tersebut bisa membantu Juni Secie dan keluarga untuk bisa lebih menerima kondisi dan bisa menjalaninya dengan hati yang lebih lapang. Ya, banyak sekali mungkin ya Sesiung Sece. Tentu Sesiung Sece semua juga pernah mengalami atau mengetahui ada orang yang kita kenal yang mengalami kehilangan orang yang dicintai ini begitu sulitnya untuk bisa terlepas dari kesedihan. Ya, terus menerus teringat ya, seperti juga memang saudara saya sendiri kehilangan suaminya yang begitu mereka saat suaminya masih hidup itu mereka sangat dekat. Boleh dibilang setiap hari 24 jam tuh bersama terus, melakukan apapun bersama-sama. Dan saat suaminya sakit berat, kemudian akhirnya meninggal, sampai saat ini juga sang istri ini masih sulit untuk bisa benar-benar menerima. Nah, ini kita memang memaklumi, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha terus menguatkan dia. Ya, kehilangan itu memang penderitaan yang sangat-sangat berat, sangat memukul ya. Nah, seperti jadi di dalam dengar kisah ini juga ya kita harus menyadari seperti yang hari ini ya saya lihat di grup kita yang di Jakarta ini ya, di grup relawan ada di share, di post ya tentang ceramah Master antara kehidupan. Nah, di dalam ini juga berbicara tentang harus memahami tentang ketidakkekalan ya, harus memiliki juga keyakinan, menyadari kebenaran ya. Nah, ini sangat tepat dengan 2 kisah yang ditayangkan hari ini. Jadi kita sendiri selain membina diri, kita juga harus bisa berbagi apa yang kita dapatkan. Itu tujuannya adalah kita berharap bisa juga membimbing orang lain. Nah, hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk orang kita kenal ya, atau kita kasihi, kenal ataupun tidak kenal ya sebenarnya ya, adalah kalau kita bisa mengajak orang tersebut untuk masuk menapaki jalan benar ya, bisa memahami prinsip kebenaran dalam kehidupan ini. Nah, itu adalah hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang kita kenal. Jadi apa yang kita pelajari, kemudian kalau kita bisa berbagi kepada mereka, ya apa yang kita dapatkan saat berkegiatan di Seci, kita bisa berbagi dengan siapa saja yang kita kenal, itu adalah kita sudah berbagi satu dharma kehidupan. Kita sudah menjalin satu jodoh baik, sudah menanam sebuah bibit ya, bibit kebenaran ya, bibit yang baik dengan mereka. Nah, inilah yang Master harapkan ya. Jadi kita sendiri selain giat membina diri, ya giat di dalam jalan bodhisatwa ini, kita juga harus mau berbagi ya, mengajak lebih banyak orang lagi untuk bisa bersama-sama menapaki jalan bodhisatwa ini, untuk menciptakan dunia yang lebih damai ya, untuk bisa mencapai ya seperti apa yang selalu dibawa dalam doa oleh Master, yaitu bisa menyucikan hati manusia. Ya, kita tidak bisa hanya menyucikan hati kita sendiri saja. Kalau yang lain hatinya tidak tersucikan, maka kita akan sulit mencapai dunia yang damai dan sejahtera ini ya. Oke, kan ya Juni Secie. Ya, semoga kedepannya ya nanti Secie juga kakak iparnya juga semakin tabah ya, semakin kokoh ya, semakin giat di dalam jalan bodhisatwa ini mengikuti Master. Oke. Baik, Juni Secie, ini saya lihat sudah ada 2 orang yang raise hand. Yang pertama, Vivilian Secie. Kita undang dulu ya, Vivilian Secie untuk sharing ya.
Silakan Vivian Sejie, Kanen Sejie. Vivian Sejie, apakah bisa buka mic? Sepertinya Vivian Sejie mungkin. Oke, saya persilakan dulu Husen Sesiong ya. Husen Sesiong, silakan buka mic untuk sharing. Ya, Oh, Kang silakan. selamat pagi, salam sehat, bahagia. Kang buat Master, Kang buat Seci, Kang buat Sesiong Sece yang sepuh-sepuh. Saya Husen, saya di Relawan Tangerang ya, tepatnya di Cipondo. Saya mendengar satu dharma ya, cerita itu saya mengingatkan mau sharing sedikit pengalaman yang saya rasakan ya. Saya mengetahui Seci ini, saya bisa merasakan ya di Seci ini ada kekuatan ya, ada kekuatan cinta kasih, ada kekuatan semangat gitu ya. Setiap ikut kegiatan Seci itu saya bisa merasakan ya. Memang perjalanannya itu tidak mudah ya. Untuk bisa berbagi kasih itu perlu pengorbanan, perlu keyakinan, perlu kesabaran. Karena setiap perbuatan untuk menguatkan seseorang ya, ataupun ditinggalkan kecemasan, keputusasaan, khususnya saya kemarin menjalankan itu ya KKPK ya, kunjungan kasih ya. Itu kebetulan saya lihat ada pasien yang namanya Bayu ya, itu dia kena stadium 4 ya, kanker ya. Itu dari 2019. Itu saya bisa merasakan sekali ya. Baru pertama kali saya kunjungin yang pasien yang Bayu ini. Saya bisa merasakan begitu saya datang, itu dia melihat relawan Seci itu kayak dia Seci ini bagi dia tuh harapan, terus doanya kayak terwujud, terus dia bisa ikhlas gitu. Setiap Seci datang itu dia merasakan kayak ada kekuatan gitu ya, imun ya, yang supaya dia bisa menerima menerima satu penyakit ini yang memang dia sebenarnya menderita sekali ya. Apalagi kemarin dia ada curhat mengenai dia badannya di laser ya. Itu. Tapi yang saya kagum itu saya bisa melihat kasih seorang ibu ya. Itu luar biasa ya. Begitu juga kasih cinta kasihnya Master ya kepada kita ya, untuk bisa mengarungi kehidupan yang penuh lautan penderitaan ya. Yang tadi kita lihat ada seseorang perempuan ya udah ditinggal suami, ini cukup menderita banget ya. Tapi saya melihat yang sakit ini, tapi begitu relawan Seci datang ya, terus saya melihat ibunya juga kayaknya jadi gimana ya, kalau kata saya melihat dan saya merasakan gitu, dia bisa menerima itu semua dan dia bangkit walaupun keputusasaannya itu kadang-kadang hadir, tapi dia karena dapat kunjungan Seci gitu, jadi itu merasakan dia kuat gitu, yang sakit ini, dan ibunya malah lebih kuat lagi gitu. Jadi saya cuman bisa berbagi share seperti ini aja supaya menambah semangat lagi, supaya ya inilah kenyataannya gitu loh. Jadi saya lihat kangen banget ya Seci, dan saya juga bisa merasakan, dan saya juga
menjadikan saya tuh keyakinan yang saya akan berpegang teguh kepada apa yang sudah baik kita pertahankan dan kita bisa menguatkan diri kita juga gitu loh. Karena untuk menjadi relawan Seci itu, kalau kita dengar Sesiong Secia itu kesaksian ya, nggak mudah, tapi itu bisa menjadi kekuatan untuk kita dan untuk ke keluarga kita dan untuk orang yang membutuhkan gitu. Jadi Kang En, Seci, Kang En, semuanya. Itu aja yang saya bisa share karena saya bisa merasakan kekuatan cinta kasih ini jangan pernah, harus kita sebarkan terus karena makin kita bisa meluangkan waktu di situ kita bisa melihat kekuatan daripada cinta kasih ini bisa membuat orang tidak putus asa ya, terus tidak merasa khawatir dan tidak merasa gelisah, selalu di jalan yang sudah tepat dan benar dan ladang berkah yang menurut saya sulit lagi untuk ditemukan gitu. Jadi kalau kita sudah menemukan di perahu Seci ini, maka mungkin walaupun penderitaan itu datang, tapi kita bisa siap gitu menghadapi itu semua. Kang Hussein Sesiong, ya benar ya apa yang dibilang Hussein Sesiong tadi. Ceci itu seperti imun ya, imun bagi kita ya, Sesiong Seci ya. Kemudian memiliki kekuatan cinta kasih yang sangat besar sekali. Itu saya rasakan juga ya, Sesiong Seci. Sangat merasakan, bukan juga ya, tetapi sangat merasakan kekuatan cinta kasih yang ada di Ceci ya, Sesiong Seci. Jadi pada saat kita ada masalah ya, kita setiap hari bisa mendengar dharma dari master, kemudian juga kita bisa menerapkan apa yang diberikan master kepada kita terapkan langsung ke kegiatan-kegiatan, kemudian ke kehidupan kita sehari-hari juga ya, ya. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita selalu mendengarkan apa ceramah dari master, kekuatan itu selalu ada ya, kekuatan itu selalu ada, walaupun mungkin dalam membangun kekuatan itu ya harus bertahap ya, sesuai. Tetapi ya saya merasakan kekuatan itu selalu ada kalau kita mau belajar ya. Kan ya harus sesiongnya. Silakan, siapa lagi? Tadi ada Vivian Secia ya. Silakan Vivian Secia. Kang En Sesiong Secia, Kang En Yuniati dan Sufei Secia. Dalam ceramah master, membangun tekad untuk melenyapkan belenggu. Kekuatan manusia dapat menaklukkan alam. Dan dalam ajaran Buddha, berbicara tentang sebab, kondisi, buah, dan akibat, inilah hukum sebab akibat. Kita semua hidup di bumi yang luas ini. Taiwan sebuah pulau kecil di tengah lautan. Ternyata, kata Master, disinilah saya tinggal. Saya merasa bahwa diri saya sangatlah kecil. Saya belajar untuk mengatur diri sendiri bagaikan semut kecil yang mendaki Gunung Semeru. Di sudut bawah jam meja saya, ada seekor semut mainan yang ditempelkan. Saya menganggap bahwa semut itu berpacu dengan waktu. Semut itu sama seperti saya, berpacu dengan waktu setiap hari. Sama halnya dengan semut kecil. Selama semut itu terus mendaki, pada akhirnya ia akan mencapai puncak Gunung Semeru. Jika semut itu bisa melakukannya, kenapa kita tidak? Hendaknya kita menggenggam waktu dan ruang yang ada. Hal terpenting adalah terjun ke tengah masyarakat. Hendaknya semua orang saling menyemangati satu sama lain.
Dan Master berkata, saya berharap semuanya tetap menggenggam jalinan jodoh dengan saya. Arah hidup adalah hal yang paling penting. Percayalah bahwa mengikuti arah saya adalah hal yang benar. Dan juga saya berusaha untuk berpacu dengan waktu dan melayani seumur hidup saya. Tidak peduli berapapun usia saya tidak menyerah terhadap usia tua. Setelah kita mempelajari Dharma, hendaknya kita tingkatkan potensi diri untuk berpegang teguh pada tekad. Janganlah kita terbawa oleh nafsu keinginan dan terus mengikuti hal-hal duniawi. Hendaknya memiliki hati Buddha yang penuh dengan cinta kasih untuk mencintai semua makhluk di dunia. Dan kata Master, saya merasa bahwa hati saya sama dengan hati Buddha. Hendaknya kalian juga terus bersama saya mengembangkan cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Dan setiap orang hendaknya membangun ikrar ini, yaitu dengan bersedia bersumbangsi bagi semua makhluk di dunia, dan kita harus memiliki hati yang tulus. Sulit untuk bertemu ajaran Buddha. Kita tidak dapat melihat Buddha secara langsung, tetapi selama kita memiliki hati, kita dapat bertemu dengan 3 permata, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. 3 permata ada di hadapan kita. Sangha membangun tekad dan ikrar untuk meninggalkan kehidupan awam dan melatih diri hingga mencapai kebudaan. Mereka adalah Buddha masa depan. Selama kita mengikuti aturan Buddha dalam melatih diri, kita dapat juga mencapai kebudaan. Kehidupan ini penuh penderitaan dan setiap keluarga memiliki masalah masing-masing. Bagi saya, kata Master, semua orang di dunia ini adalah keluarga saya. Saya tahu bahwa setiap keluarga pada dasarnya memiliki tantangan masing-masing. Dengan mengumpulkan semua tantangan ini dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bersih tanpa noda. Meski kita memiliki noda dan kegelapan batin, ketika kita mendengarkan ajaran Buddha, semua noda ini akan dapat kita lenyapkan. Hendaknya percaya dengan perkataan saya, kata Master. Dalam kehidupan yang singkat ini, noda dan kegelapan batin dapat kita lenyapkan. Jika saat ini kita meyakini ajaran Buddha dalam setiap kehidupan, kita dapat bertemu dengan ajaran Buddha ini juga dapat menyucikan hati kita, sehingga kita dapat melepaskan keluarga kita dari segala kesulitan yang menjerat. Kita harus yakin akan masa depan kita. Dan saat ini, hendaknya kita menerima segala sesuatu dengan kerelaan hati dan sukacita. Oleh karena kita telah menciptakan karma buruk di masa lalu, hendaknya saat ini kita berkata, saya rela. Dengan demikian kita dapat hidup dengan damai. Jika kita tidak ikhlas menerima kondisi ini, kita hanya akan berhenti di sana dan juga makin terluka karena memperpanjang karma buruk kita. Jika karma buruk masa lalu kita masih mengikuti kita, janganlah kita memperpanjang urusan dengannya. Janganlah kita berhenti dengan masa lalu kita. Saat ini hendaknya kita menjalin jodoh baik. Inilah cara kita menjalankan Dharma ini. Manusia hanyalah bagian kecil di alam semesta yang luas. Dengan kita berpegang teguh pada tekad yang tanpa tergoyahkan.
Dengan memiliki hati bodhisatwa, kita menjadi sama seperti Buddha. Dengan melenyapkan belenggu dengan kerelahan hati dan sukacita. Cảm ơn sư兄sư姐. Kangen Vivi Liang Sijie atas sharingnya ya. Ya, nah Susyong Sijie. Jadi membina diri harus kita sendiri ya memulai ya mempraktekannya dulu. Nah, kita harus berada di jalan benar. Oke, ini Johannes Susyong sudah raise hand. Saya persilakan kepada Johannes Susyong untuk sharing. Kangen Susyong. Halo Sobat Sece, halo Juniati Sece. Selamat pagi semua. Ya, ini saya mau sharing sesuatu hal yang cukup menarik, yaitu di kisah Master di poin kedua. Ketika seseorang bertemu Buddha dan menerima pembabaran Dharma, itu langsung tercerahkan. Sebenarnya itu mengingatkan saya di Simpasyan setiap hari. Sebelumnya, kalian semua ya, kan misalnya Kaiser dan semua yang ada di sini. Oke, langsung saya dapat the point. Oke, nah, ketemu Buddha, diberikan pembabaran Dharma, apakah kelihatannya bisa tercerahkan? Kalau saya analisis, apakah benar nggak sih? Jawabannya adalah belum tentu. Ibarat kayak orang kasih promo di atas. Wah, sale, promo, diskon, sekian, 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 sekian. Tapi ada satu yang kurang, yaitu kita tidak memahami S dan K, atau syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan, kalau dalam konteks Dharma itu adalah faktor-faktor pendukung supaya mencapai pencerahan. Salah satu faktornya adalah perlu didukung mungkin adalah 37 faktor pencerahan. Oke, case-nya terlalu banyak. Saya simplifikasi saja, ambil satu case. Case-nya, waktu itu saya diskusi sama seseorang, dibilang, kalau Simpasyan setiap hari bisa memperbaiki batin seperti itu. Apakah benar? Kalau jawaban saya adalah belum tentu. Loh, kok bisa? Emang kenapa? Disinilah kuncinya. Seseorang yang mengikuti Simpasyan setiap hari itu bisa memperbaiki batinnya kalau ada S dan K. Atau syarat dan ketentuan saya sebut sebagai faktor. Simpel-simpel aja deh. Yang pertama, pada saat mendengarkan Dharma, pastikan batin kita itu siap. Batin yang siap itu apa? Yaitu teori 3 macam cangkir. Ya, sebenarnya ini saya juga melanggar sebenarnya. Yang pertama, cangkir ini harus dalam keadaan apa ya? Harus dalam keadaan tidak jebol. Alias batin kita harus berada dalam kesadaran penuh. Yang kedua, tidak kotor. Yang ketiga adalah terbalik. Saya akan bahas yang nomor 2, karena ini kejadian sekali. 1 dan 3 itu, kalau 1 dan 3 itu ya kesadaran masing-masing ya, tipsnya cuma apalah ya, set your mindset seperti itu. Nah, saya akan bahas yang kedua, ini lebih berbahaya, batin yang kotor. Batin yang kotor itu bagaimana? Kalau misalkan saat kita mendengarkan Dharma, tiba-tiba keingat mantan, mungkin mantan musuh, mantan apa, mantan yang pernah menggesek, jadi bukan hanya sekedar mantan pacar ya. Kalau keingat mantan atau keingat memori-memori tersebut dan tidak dilepaskan, sehingga pembabaran Dharma walaupun oleh bertemu dengan seorang Buddha itu pencerahan tidak terjadi. Seperti itu. Ataupun misalkan ada masalah-masalah yang tidak dilepaskan, seperti si ibu tadi ada berbagai macam masalah, kalau ibu tersebut tidak melepaskan masalah, apa ya, bisa dibantu dengan poin kedua, cerita kedua nggak ya? Tolong ya, tolong dibantu. Pokoknya ada lah ya masalah kelilit ular, anaknya hilang, ataupun apa. Kalau itu tidak dilepaskan atau tidak di move on,
maka pencerahan tidak akan terjadi. Itu notes-nya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau sinfasyan atau kita mau mendengarkan ceramah agama, ini mengingatkan saya sendiri lagi. Pastikan yang pertama, yaitu tiga batin itu, kondisi dalam tiga batin. Wah, terlalu ribet. Oke, fine. Kalau terlalu ribet, saya simplifikasi. Simplifikasinya bagaimana? Simplifikasinya pertama, harus ada tekad. Saya mau mengubah diri. Yang kedua, ambil waktu 5 menit, 3 napas panjang saja. 3 napas panjang, dan pastikan batin kita berada dalam kondisi sekarang. Itu saja dulu. Itu kalau lalu sebelum masuk sinfasya kita set batin seperti itu, ya mudah-mudahan jikalau efektif, ya dharmanya akan terserap. Tidak ada istilahnya membawa kebencian masa lalu seperti itu. Kalau bawa kebencian masa lalu, kalau mau sinfasya yang 100 kali pun, kalau masih ada masalah-masalah dan gagal move on, ya istilahnya masih ingat mantan, termasuk mantan apapun, termasuk mantan pacar ya, bukan sekedar mantan pacar. Ya, gimana mau jadi orang yang benar, kayak gitu mau kapan, kalau itu aja nggak dibereskan. Kayak gitu sih kira-kira yang mau saya sharekan ya. Sekian dulu. Ya, saya kebetulan ada mau aktivitas lainnya. Karena atas waktunya ya. Kalau misalkan ada yang mau disempurnakan, tolong dong. Silahkan edukasikan dengan bijak. Salam kebijaksanaan. Karena aja. Kanan Johannes Sesiong ya atas sharingnya ya betul ya. Kalau kita tidak bisa melepas masa lalu, bagaimana kita bisa melangkah ya saat ini. Oke, itu yang saya ambil ya intinya dari sharing Johannes Sesiong. Sangat kangen ya Sesiong Seje. Kita mendengar Dharma ini batin ini harus siap untuk bisa menerima dan menyerap ya. Jadi mungkin ya salah satu kosongkan dulu nih cangkir kita ya. Jangan yang sudah penuh itu masih kita bawa ya apa yang kita dengar akan sulit ya untuk kita terima ya. Tidak ada tempat untuk menampungnya. Jadi kita kosongkan dulu untuk kita bisa menampung dharma yang kita dengar. Nah, Sesiong Suci tentang ikut ya menyebarkan untuk bisa membimbing orang lain. Ini saya ingin sharing sedikit saja sangat singkat ya, yaitu apa yang baru juga saya dengar dan saya menyadari bahwa saat kita berbagi, mungkin Sesiong Suci juga pernah mengalami kita berbagi tentang ajaran master, tentang ceramah master. Apakah teman-teman kita ada mendengar? Nah, ada. Tapi mereka tidak masuk ke seci. Apakah itu berarti mereka tidak mendapatkan atau tidak menyerap dharma yang dibabarkan oleh master? Belum tentu Sesiong Suci. Jadi ini adalah pengalaman bahwa ada teman saya ya mitra bajik juga sebenarnya, tapi dia bukan insan suci. Dia mendengar ceramah master dan sangat terharu. Nah, dia ada kemudian menyadari dan melakukan berbuat kebajikan, tetapi bukan di suci. Tapi hal itu membuat saya sudah sangat senang. Kenapa? Karena dia mendapat apa yang master sampaikan, jelaskan itu, dia dapat dharma yang disampaikan itu dia dapat. Dan dia dia praktekkan dalam tindakan nyata. Meskipun bukan diseci, tapi setidaknya dia sudah mendapat apa yang memang harus didapat dari orang yang ada. Kalau kita mendengar ceramah dharma atau ceramah dari master, tentu diharapkan kita bisa mendapatkan maknanya yang sebenarnya, kemudian kita gunakan dharma tersebut dalam praktek tindakan nyata. Nah, jadi Sesiong Suci, kita juga harus melatih diri dengan tidak bosan-bosannya ya ikut menyebarkan ajaran master. Ya, dengan harapan semakin banyak orang yang bisa memperoleh dharma yang benar, kemudian menggunakannya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga semakin banyak orang yang berada di jalan yang benar. Oh ya, Itu Suci. Mungkin boleh saya ya, tambahkan nggak ya? Aduh, motong pula astaga. nggak apa-apa. Ya. Bicara tentang sharingnya Sote Sece, saya baru dapat inspirasi seperti ini. Pertama, urus saja batin kita.
kalau misalkan ada orang-orang yang apa ya, orang cuma datang, cuma touring ya, cuma touring sekali habis itu ngilang, sebaiknya batin kita juga tidak ikut risau. Wah, ini orang ini nggak melatih diri. Tolong jangan berkesimpulan seperti itu. Walaupun cuma datang touring doang, atau datang ke Cingsel Cafe ngopi, seperti itu. Ngopi tuh ngeteh ya. Ya, jangan. Tapi tetaplah kita ngewis orang itu supaya di jalan yang benar. Siapa tahu mungkin kalau dia belajar di tempat lain ya, kalau dia belajar di tempat lain mungkin yayasan yang sama dengan Ceci, cuma belum ada aja, tapi dia melatih menjadi orang lebih benar. Bisa saja suatu saat orang akan datang ke Ceci dan berkata, Kang En, walaupun saya cuma datang touring atau ngopi karena banget kayak gitu, itu bisa kejadian loh. Jadi ya kembali lagi set our mindset. Wah, mungkin orang itu nggak ada jalinan jodoh sama Ceci atau nggak ada jalinan jodoh sama Master Cengit, tapi dia ada jalinan jodoh sama master yang lain yang bisa mencerahkan beliau. Seperti itu kira-kira yang mau saya tambahkan ya. Sorry ya interupsi ya. Kan En, Sophie Ceci. Ya, kan Johannes Sesiung sudah memperjelas ya. Ya benar ya. Jadi, karena jalinan jodoh seseorang itu tidak selamanya sama ya. Tidak semuanya sama. Tapi yang paling penting dia bisa mendapatkan dharma dan dia bisa mempraktekannya, menggunakannya dalam kehidupan dia. Oke, kanan Johannes Sesiung. Baik, ini Juni Seci. Kita undang lagi Gunawati Seci ya. Ya sudah Ya. reset. Ya, sudah reset. Silakan. Gunawati. Pagi, Sufei dan Juni Sece, Kanen, Sangren, Sofuse, pagi, Sesiung, Secemen, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Kita telah sama-sama menyimak ya, berusaha terus untuk memahami ya dari Master bercerita memohon kekayaan pada api ya, itu memang ya masih ada ya orang yang percaya tahayul ya. Ya mereka memiliki pandangan ya yang berbeda-beda ya. Masalah berbuat kebajikan juga ya, mereka banyak ya, tapi tidak ikut bergabung di Jalan Seci ya, itu tidak masalah ya. Mereka banyak ya, dia senang mendengarkan ceramah Master ya, tapi mereka ya memang ya jalinan jodoh ya itu. Mereka masih percaya gitu terhadap tahayul ya, walaupun mereka banyak mendengar dharma, tapi mereka masih percaya tahayul ya. Itu ya kalau kita ya menjadi contoh saja, tapi tidak usah otak-atik ya, karena kan takut urusan sih sama kamu, saya yang beli pula gitu ya, seperti cengbeng gitu ya, biasanya kan ke ziarah ya, kita ke makam leluhur ya. Saya keluarga besar, saya tuh banyaknya luar biasa ya. Jadi kalau Imlek itu rumah orang tua saya tuh penuh sama ratusan orang ya, makanya sejak orang tua saya tidak ada, jadi saya yang menyempatkan diri ya untuk menerima mereka pada datang ke abu leluhur ya. Kemudian kita juga sama-sama nanti ke pemakaman ya. Nah, mereka masih masih ada bawa sayur. Kita ya, keluarga saya mengatakan saya tidak hadir, saya hanya doa di altar abu leluhur di rumah karena hujan terus-terusan ya. Nah, mereka tetap ya, mereka tuh hujan-hujanan sayur lauk pauk semua tuh dibiarkan ya. Kalau sudut pandang kita ya, itu aduh sayang sekali ya, makanan yang harusnya bisa diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan ya, itu dengan air hujan begitu bertetesan, mereka kirim videonya ke kita ya. Cuma keluarga saya aja yang tidak hadir, mereka semua pada hadir menanyakan ya. Pada saat
kejadian juga kita sudah ada tanda-tanda sepertinya kita tidak bisa ke makam karena hujan terus ya, tidak berhenti ya. Nah itulah karena pemahaman mereka ya masih percaya pada itu ya, pada ya begitu, pada tahayul-tahayul ya. Nah, kemudian kemarin juga menantu saya ya pulang cengbengan, dia bilang hujan terus persembahannya itu dia bawa pulang ke Jakarta ya. Dia berikan kepada saya, Mama, katanya ini bekas sembahyang. Saya bungkus di plastik katanya. Oh iya ya, supaya saya masih bisa makan, saya bilang. Ada kue, ada buah ya. Jadi ya memang terus saya cerita ya itulah mereka memiliki sudut pandang masing-masing ya. Cuma kita kan bisa memberikan contoh, oh kalau saya nih seperti ini. Nanti mereka kan berpikir dengan logika, dengan akal sehat ya. Oh ternyata daripada dibuang sia-sia ya semoga mereka tersadarkan ya, semoga mereka bisa tercerahkan ya, bisa mengambil jalan tengah ya, supaya jangan membuang-buang makanan ya. Dengan hujan terus-terusan tetap saja tuh persembahan diberikan di depan makam ya, tanpa ada atapnya ya, namanya kubur makam zaman purba ya. Dan lalu keluarga saya itu dikuburnya tuh di belakang rumah gitu. Kadang-kadang saya dulu suka takut ya, tapi sekarang ya pelan-pelan ya, karena kita lebih banyak mendengar dharma dari master ya, ceramah master ya, jadi kita mulai sedikit-sedikit mengikis ketakutan ya, karena itu ketakutan itu ya kerisauan, termasuk kerisauan juga ya. Ya itu ya. Jadi berbicara masalah tahayul ya, memang kita kalau saya dari keluarga saya sudah mulai berubah ya, jangan percaya pada tahayul karena kita harus yakin akan ajaran Buddha ya, karena ajaran itu kalau kita nggak yakin, bagaimana kita mau memiliki akar keyakinan yang kuat. Jadi ya kita harus memiliki keyakinan. Setelah kita paham, kita memiliki keyakinan, nah akhirnya akan memiliki akar kekuatan ya, akar keyakinan ya, karena kita memiliki keyakinan yang kuat, maka akan tercipta akar keyakinan ya, karena dengan akar itu akan semakin kuat ya. Kemudian berbicara masalah cerita kemalangan seorang wanita ya, memang ya namanya kehidupan ini kan tidak pasti ya, tapi yang namanya ketidakkekalan itu pasti ya, kapanpun kita tidak tahu ya. Yang namanya ketidakkekalan itu bukan saja meninggal ya, tapi kita punya bisnis ya, tidak kekal, akhirnya merosot ya, sampai akhirnya bangkrut, tutup ya, itu juga tidak kekal ya. Kita punya kesehatan ya, yang awalnya sehat, segar bugar ya, tiba-tiba mengalami ketidakkekalan ya, itu juga akhirnya menurun ya kondisi fisiknya ya. Nah, jadi itu memang sebuah karma ya. Jadi ada sebabnya ya, kemudian ada pendukung ya, ada kondisi ya. Dan sebab itu nanti akan ada buahnya dan ada balasannya ya. Ya itulah memang yang harus kita selalu pahami ya. Memang semua ketidakkekalan itu pasti akan ada ya, seperti napas kita ini ya, cuma sebatas tarikan napas, apakah kita hari esok ada atau ketidakkekalan yang akan datang ya, kita juga tidak tahu. Makanya ya pada kehidupan saat ini ya, yang kita sudah terlahir dari kehidupan lampau ya, kehidupan saat ini kita genggam baik-baik ya kehidupan saat ini untuk menabung ya. Kita memiliki deposito ya untuk yang akan datang ya. Kita selalu menjalin jodoh baik kepada semua orang ya.
karena ketidakkekalan pasti akan datang ya. Kehidupan kita juga hanya sebatas tarikan napas ya. Kita memiliki kehidupan ini bukan selamanya ya. Kita tidak memiliki hak seumur hidup ya. Tapi kita hanya memiliki hak pakai ya, hak guna pakai atas kehidupan ini ya, bukan memiliki tidak memiliki hak seumur hidup ya, hanya memiliki hak pakai, hak guna pakai saja ya. Di sini juga dikatakan dalam perenungan Master, lepaskan diri dari belenggu kerisauan dan kemelekatan. Sumbangkan kemampuan yang bermanfaat bagi banyak orang dengan sepenuh tenaga. Nah, itulah ya, kita genggam kesempatan baik-baik pada kehidupan saat ini. Karena waktu tidak menunggu kita ya. Jadi kan kesempatan saat ini. Untuk akhir kata saya mengucapkan kangen kepada Sufei dan Juni Sece. Saya juga mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya pada keluarga Juni Sece ya. Kangen sesiung secemen. Kangen Gunawati Sece, kangen. Ya, tadi Gunawati Sece ada singgung tentang apa ya, bakar-bakar kertas sembayang ya Sece. Jadi sebenarnya di keluarga kami juga masih ada ya sesiung Sece. Seperti ini kan lagi bulan Cengbeng. Jadi untuk bakar-bakar kertas itu masih ada ya. Cuman kangennya sekarang sudah tidak begitu banyak lagi. Kalau dulu kan banyak ya yang dibakar ya. Bahkan diyakini bahwasanya kalau yang sudah dibakar itu akan diterima sama leluhur kita ya. Sekarang kita lihat banyak sekali yang rasanya menjadi hal-hal yang lucu ya, seperti ada mobil, ada apa handphone dan lain sebagainya ya, itu dibakar kemudian diyakini bisa sampai ke leluhur kita ya. Jadi di keluarga kami juga sebenarnya masih ada tradisi seperti itu dan cuman sudah agak berkurang. Cuman kami juga nggak bisa ini ya, nggak bisa langsung menghilangkan tradisi itu ya, sesiang sece ya. Itu mudah-mudahan dengan perlahan-lahan akan semakin berkurang dan sudah tidak membakar kertas lagi ya. Tetapi kalau untuk persembahan seperti mungkin dulu kan ada yang non VG, sekarang sudah tinggal kue sama buah dan roti seperti itu. Jadi kan non VG sudah tidak menjadi persembahan lagi. Ya, itu juga sangat kangen sekali ya, sudah sangat kangen sekali. Ya, kangen ya Gunawati Secie. Ya. Kemudian ada lagi yang sharing di sini. Ya, ada ini Ong Ciwei Sesiong. ya. Sesiong ya. Iya Secie. Ya. Ya. Silakan Sesiong kangen. Kangen Secie, kangen Supetan Secie, kangen Jiniati Secie, kangen Sesiung Secie, kangen kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Ya kepada Jiniati Secie turut berduka cita Secie ya. Ya mendengar tadi 4 orang ya kawan-kawan telah sharing sebelumnya ya. Saya juga tertarik juga untuk sharing tentang sebab akibat karena 2 hari ini tentang sebab akibat ya. Jadi kalau akibat dalam kehidupan ini tentu kita harapkan begitu ya, yang selalu kita doakan pada saat kita diseci, yaitu tentunya kita bisa menolong orang lain yang menderita, ya semoga demikian ya. Terus kita juga bisa melatih diri kita bisa juga mensucikan atau mendamaikan batin kita dan batin orang lain, kemudian kita bisa mensucikan batin kita dan juga batin orang lain. Itu tentunya akibat yang kita harapkan ya, berjalan di jalan bodhisattva ini. Namun memang kalau kita bicara mengenai sebab, ya karena badan kita ini kan kita terlahir dengan nama dan rupa ya, fisik dan batin ya, yang kadang di luar kendali kita. Kenapa? Kita tahu bahwa fisik dan batin kita ini kan
kita tahu ya, Sufice pasti sudah tahu bahwa fisik dan batin kita ini kan tanpa aku. Sehingga kita tidak bisa mengatakan kepada fisik kita, kamu jangan meninggal ya, kamu tetap utuh ya. Tentu tidak bisa, karena tanpa aku. Kita tidak bisa juga mengatakan perasaan kita, oh perasaan kita ini harus tetap bahagia, harus tetap damai. Nah, tidak bisa, karena memang nama rupa ini, pacakanda ini tanpa aku. Sehingga disinilah timbulnya proses melatih diri karena tanpa aku. Dan di seci ini ya kita kangen karena kita bisa melatih diri kita. Ya, selain berbuat kebajikan juga kita bisa melatih diri kita. Namun, memang 6 landasan indera yang kita miliki ini, apa yang kita lihat menjadi benih sebab. Apa yang kita hirup baunya menjadi benih sebab. Apa yang kita rasakan di lidah kita, itu juga menjadi benih sebab. Apa yang kita dengar, itu menjadi benih sebab. Apa yang kita sentuh, itu menjadi benih sebab. Dan apa yang kita pikirkan, itu juga menjadi benih sebab. Oleh sebab itu, memperhatikan kepada benih sebab ini, itu memang mengapa kita perlu setiap hari mendengarkan Dhamma ya. Karena pikiran ini kan selalu berubah-ubah begitu ya. Oleh sebab itu tadi dari teman-teman yang sharing sebelumnya, ya bisa apabila kita bisa merasakan, yang pertama tentunya merasakan ya benih sebab ini ya. Karena yang tersentuh pertama kali dari pancakanda itu adalah setelah 6 landasan indera adalah perasaan kita. Dia sentuh, timbul senang atau tidak senang. Jadi apabila kita menyadari perasaan kita ini, maka kita mengetahui bahwa perasaan ini yang timbul apa. Dengan kita mengetahui, menyadari, maka kita ada waspada ya. Tadi Svetan Suci ada sharing juga tentang waspada. Maka kita menyadari, oh ini sesuatu yang kita harus rubah. Dan di Seci kita sering kumpul dengan orang-orang banyak itu, teman-teman kita ya, misalnya saya tinggal di kota Batam, berjumpa dengan Sufice di Jakarta juga dan lain-lain kota, itu terus memberikan semangat, itu menjadi benih sebab untuk kita terus berjalan ya untuk melatih diri ya, seperti tadi Sufice yang sharing sebelumnya. Jadi memang untuk, dan juga kita tahu ada persepsi ya dalam kesadaran kita, persepsi. Oleh sebab itu kalau kita bicara tentang persepsi, itu adalah pikiran yang sudah tertanam dalam diri kita. Nah oleh sebab itu kalau kita mengetahui bahwa di kebijaksanaan ketujuh adalah kesadaran ketujuh ini berhubungan dengan kebijaksanaan kesetaraan hakiki, maka pada saat kita memiliki kesadaran kesetaraan hakiki, maka persepsi kita itu diharapkan persepsi yang baik, tidak penuh kecurigaan, tidak penuh prasangka, dan juga penuh penghormatan dan penuh rasa syukur ya. Jadi memang ini adalah proses melatih diri di jalan Seci ini, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita harapkan sebagai sebuah akibat, yang ada doa kita panjatkan, begitu ya, di dalam pertemuan-pertemuan tadi juga sebelumnya ya, itu bisa kita terwujudkan karena kita tidak tahu ya dulu kita pernah menjadi apa, pernah jadi raja kah, pernah jadi hartawan kah, atau pernah menjadi orang miskin, atau mungkin pernah menjadi binatang, hewan, atau mungkin juga pernah menjadi di alam peta, alam setan dan lain-lainnya. Tetapi ya kita sangat kangen karena hari ini kita ada di alam manusia dan berjalan di jalan Seci menuju kepada kehidupan yang lebih baik dalam kelanjutan hidup dan kehidupan selanjutnya. Oleh sebab itu, menyadari benih sebab itu menjadi sesuatu yang sangat berusaha ya, sangat berusaha karena kita waspada akan akibatnya. Kangen, Suci, kangen. Kanan, Ong Ciwei Sisyong ya atas sharingnya ya. Ya, jadi seperti yang tadi Master sudah bilang ya, Pawo tangxia heng ce cana ya. Jadi genggam selalu ya, momen saat sekarang ini juga ya. Jadi kalau begitu ada niat baik yang muncul, itu kita harus genggam baik-baik ya. Baik, Kanan ya Sisyong atas sharingnya. Oke, selanjutnya saya mengundang Hok Lai Sisyong. Ya, selamat pagi. Sejak Survei, selamat pagi. Sejak Juniati, saya juga mengucapkan ikut berduka cita ya. Sejak Juniati, saya juga baru tahu. Kan Ensang dan Sokuse.
Kangen semua sesungguhnya yang sudah sharing, sungguh menginspirasi ya. Ini juga makanya saya merasa Sin Pasyang itu sangat bermanfaat ya. Tadi Johannes Sesiung mengatakan bermanfaat ya, bermanfaat. Tapi apakah dengan Sin Pasyang kita sudah langsung bisa menjadi orang-orang yang tersadarkan, orang-orang yang bisa mempraktikkan dengan baik? Belum tentu ya. Karena memang ketika Sin Pasyang juga kadang-kadang kita juga mood-moodan nih. Kalau moodnya baik, penyerapannya baik. Kalau moodnya lagi kurang baik, ya penyerapannya ya kurang baik ya. Jadi Sin Pasyang bisa sambil ditinggal kerja yang lain, ditinggal ke belakang, tinggal kemana. Jadi akhirnya saya juga bisa kalau melakukan seperti itu, tahu-tahu balik, aduh tadi pada ngomong apa ya? Saya juga nggak tahu ya, nggak dapet ya. Nah, demikian. Jadi memang kita harus selalu bersungguh hati ya, bersungguh hati. Dan apa namanya? Selain itu kita juga memang belajar agar kita tidak memiliki pandangan-pandangan yang salah bahwa tentang kepemilikan, tentang aku ya. Jadi tahu tadi Ong Chi Wei Siu mengatakan Pancaskanda atau 5 agregat itu kan tanpa aku. Artinya tanpa aku di sini kan maksudnya kita tuh tubuh jasmani kita tuh adalah bentukan, tidak solid ya. Jadi bukan solid blok aku, tapi kita bentukan, terbentuk batin dan jasmani atau nama dan rupa kita tuh dibentuk, terbentuk menjadi. Dan sebetulnya tidak ada diri, tidak ada aku. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari ini, kita punya aku tuh sangat besar. Aku jadi milikku. Oh, ini milikku. Ya, jadi kita sangat memisah-misahkan milikku dengan milikmu. Oh, ini kelompokku, ini komunitasku, ini sieliku, ini fuaiku, ini heciku. Ya, nggak ada yang salah sih. Semua memang itu kalau kita ada di mana, kita di situ, kita mengakui itu sebagai kita punya. Tetapi kemelekatan yang terlalu tinggi kepada kepemilikan aku, itu akan membuat kita mudah sekali menjadi berpandangan yang salah. Berpandangan yang salah ya artinya karena ini aku ke segala sesuatu kalau ada terjadi, jika ada orang-orang yang ngomong soal milikku ini dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang meremehkan dan lain-lain, aku marah. Nah, aku marah. Jadi aku marah karena ini milikku. Jadi kalau ini punyaku, kamu bilang ini jelek, ini itu, emang kamu punya, emang kamu, nah kita udah mulai kesel dan kita marah. Jadi makanya kebahagiaan itu tidak selalu ada, katanya tidak kekal, ya akan berubah secepat itu berubahnya. Ketika kita lagi seneng-senengnya, tahu-tahu ada orang yang ngomong nggak enak, kesenangan kita hilang, langsung digantikan dengan emosi amarah. Karena apa? Ya itulah karena merasa akunya itu kan kemelekatannya terhadap aku. Kenapa dia tidak menghargai aku? Nah, ini aku. Jadi tanpa aku itu, tanpa diri ya, jadi kwan fa'uwo. Itu betul-betul kita harus mencermati lagi, mendalami. Tadi Sesi Ong Ciwe juga sering mengingatkan ya, bahwa kita harus mencermati. Kalau Master bilang miao kuanca itu mencermati, introspeksi. Jadi apa yang ada di pikiran kita. Jadi ketika sesuatu fenomena terjadi, yaitu objeknya, telinga kita mendengar ucapan-ucapan dari luar, itu kan objeknya dari luar ya. Dan begitu ada kontak, apa persepsi kita, apa yang ada muncul di pikiran kita. Nah itu, kalau muncul di pikiran kita, wah dia menghina aku. Ini udah gawat deh. Tapi kalau muncul pikiran, oh ya, dia mengatakan bahwa pekerjaanku ini kurang beres. Apa iya ya tadi aku kurang beres ya? Nah ini introspeksi. Coba saya cek dulu ya apanya ya tadi ya. Oh ternyata iya bener loh dia ngomong. Wah nggak beres saya. Saya mesti berubah nih. Nah artinya kalau kita bisa demikian, kata-kata yang tadinya itu bisa membuat kita marah, malah membuat kita menjadi terbantukan. Kita bisa mereview kembali apa yang saya kerjakan gitu. Saya bisa mereview kembali. Nah, dengan demikian saya eh, tidak dikuasai oleh nafsu amarah, tidak dikuasai oleh kebencian. Nah, itu dia. Jadi artinya kita udah bisa melepaskan diri ke melekatan terhadap
apa namanya, ya pandangan-pandangan keakuan itu. Ya, karena kita selama ini masih melekat kepada aku. Contoh yang paling sering saya dengar itu ya, apalagi kalau suhu-suhu suka cerita ya, kalau karena saking punya kepemilikan itu ya, umpamanya kita di dalam rumah lagi ngobrol-ngobrol, bercanda ria, bersenda gurau ya, tahu-tahu di luar motor-motor kita yang diparkir di luar atau mobil kita di luar, buak, ada suara kencang sekali. Ternyata ada truk nyasar, motornya kena titiban. Semua berserabutan lari keluar dan melihat, aduh motorku mati deh katanya. Ada lagi bilang, aduh motor pinjamanku mati deh. Nah, semuanya menjadi begitu kacau, ya, begitu menjadi stres, ya, karena miliknya hilang. Tapi ada yang nggak punya motor, dia cuma ngeliat, aduh gila amat nih mobil ya, kok bisa sampai ke sini sih? Nah, dia juga melihat kejadian yang sama, tapi responnya berbeda. Kenapa? Karena dia tidak memiliki. Nah, iya dong, dia nggak punya. Tentu aja saya yang punya kan merasa rugi. Ya itu dia. Karena punya dan merasa rugi. Kalau tidak punya, tidak akan merasa rugi. Jadi ini sebetulnya ya itu namanya kemelekatan terhadap harta benda. Jadi kalau zaman sekarang ada orang-orang yang suka apa investasi di saham umpamanya ya. Jadi investasi di saham, wah tiap hari senang sahamnya naik, tiap hari senang sahamnya naik gitu ya. Dan lagi senang-senang ya apa pergi makan-makan, nyanyi-nyanyi, karaoke, lagi nyanyi, lagi karaoke, lagi senang diteleponin investasinya dia yang 90% dari miliknya semua di satu saham, sahamnya anjlok 200%, langsung bisa pingsan dia. Tapi kalau yang nggak punya saham itu pingsan nggak? Enggak. Jadi berita yang sama diterima oleh orang yang berbeda, dampaknya beda. Ya, jadi orang yang bisa menerima dengan tetap tenang, umpamanya dia juga, oh gitu ya udah kalau memang demikian. Nah, sama sebetulnya kita juga setiap hari ini di Seci kita mendapatkan pelajaran-pelajaran, ujian-ujian. Kita akan berinteraksi dengan berbagai teman, relawan, berbagai apa namanya divisi fungsional dan lain-lain. Kita berkegiatan banyak sekali bersentuhan dengan saudara-saudara sedharma kita. Nah, ketika bersentuhan ini sampai sekarang pun saya masih sering mendengar yang sakit hati. Saya kadang-kadang merasa sedih juga ya. Nah, ini kemelekatan sedih. Jadi kenapa harus sedih ya? Itu memang terjadi biasa. Nah, itu terjadi biasa. Itu fenomena biasa. Di mana-mana tetap ada orang bisa sakit hati. Cuma kita pikir bahwa kita Sinpas yang setiap hari ada beda buku seminggu ada sekian kali banyak ya. Kenapa kok ada kata-kata orang yang masih bisa membuat orang itu sakit hati, terluka gitu ya. Padahal kita dibekali begitu banyak obat dari kata perenungan yang tiap hari berseliweran di kita punya WhatsApp ya. Dengan adanya begitu banyak ceramah-ceramah master yang bisa memberikan kita pandangan-pandangan yang benar, yang lurus. Kenapa kok masih banyak orang yang tidak dapat memanfaatkan obat-obat ini? Nah, ini saya merasa ini adalah PR kita semua ya, PR kita semua bagaimana ya caranya kita memberikan ini. Karena kalau kita cuma ngomong doang itu kadang-kadang ngomong kita lu mah cuma ngomong doang lah teori. Cuma teori. Bagaimana memberi contohnya gitu ya. Makanya mesti ada yang sering-sering sharing mengenai kejadian-kejadian yang benar ketika dia merasa terhina, ketika dia merasa diremehkan dan lain-lain, tapi dia bisa move on. Nah ini, kalau orang-orang yang ini sering sharing, tentunya ini juga akan menambah banyaknya orang-orang yang nanti bisa terinspirasi. Oh iya ya, dia aja bisa begitu. Kenapa saya nggak bisa ya? Oh iya kemarin saya kok sampai kesel-kesel kayak gitu ya. Mestinya saya juga nggak. Cuan udan wei cing cing. Ini kata-kata ini, aduh, betul-betul tiap hari loh kita dengar cuan udan wei cing cing. Jadi apa sih yang udan, apa sih yang cincing? Kata-kata orang itu bisa menjadi udan, bisa juga menjadi cincing buat kita. Kalau kita menyikapinya dengan benar, dengan baik. Maka itu balik lagi kata Ong Chi Wei Sisung tadi, perhatikan pikiran kita, persepsi kita ketika batin kita bertemu dengan objek ya. Jadi perasaan kita coba
diperhatikan. Karena kuan shou siku, Master bilang demikian ya. Dan itu ada di 37 faktor kan ya. Kuan shou siku, kuan sen pucing, kuan fa uwo, kuan kuan sin uchang, kuan sin uchang ya, pikiran itu tidak tetap. Pikiran itu bisa berubah-berubah. Ya, jadi cara berpikir kita berubah. Nah, kalau pikirannya berubahnya dari positif ke negatif kan jelek ya, nggak bagus ya, bukan nggak, kita nggak mau demikian, maunya pikiran yang negatif bisa dirubah menjadi positif. Jadi ketika yang muncul yang tidak baik kita ketahui, kita gantikan dengan yang baik. Yang baik yang belum muncul kita munculkan. Yang tidak baik yang belum muncul jangan sampai muncul. Nah, ini kan secencing, 4 usaha benar gitu loh. Usaha benar. Inilah yang memang kita harus terus cermati ya. Semoga kita semua sama-sama sedang belajar, kita sama sering saling menginspirasi, saling mendukung, saling menguatkan ya, dan tentunya paling utama saling menjaga diri kita, mulut kita sendiri, jangan sampai terlepas kata-kata yang bisa melukai, karena itu berarti kita menanam karma buruk. Kalau kita memahami hukum sebab akibat, memahami hukum karma, tentunya kita kita akan berhati-hati untuk berucap agar tidak ada orang yang bisa kita lukai. Oke, demikian. Jadi bukan cuma kita harus makannya bervegetaris, tapi mulut kita juga harus vegetaris nih, kira-kira gitu ya. Keluarnya ya, jangan punya masuknya, keluarnya pun juga harus yang betul-betul bersih. Kira-kira demikian. Tentunya belajar ya, berupaya. Enggak pasti kayak saya bisa ngomong begini juga, apakah pasti sudah bisa ngomong, bisa bersih? Belum, tapi saya mau belajar demikian. Dan saya juga mau mengajak siswa-siswi semuanya, ayo kita sama-sama belajar ya. Karena kita semuanya sama-sama manusia yang mudah sekali berubah ya. Oke, Kanan sufu taja fu hui suang siu. Ya, Kanan Hok Lai Sesiong. Wah, setuju sekali ya dengan Hok Lai Sesiong ya. Saya sendiri juga kadang-kadang masih berpikir kenapa orang terhadap saya seperti ini, terhadap orang lain kok berbeda gitu ya. Saya sendiri masih itulah Sesiong ya. Jadi ya kembali mungkin kita harus introspeksi diri ya, mungkin bukan ke orang lain tetapi ke diri kita sendiri, apakah yang kita lakukan memang sudah baik ya. Jadi ya memandang sesuatu itu dari sisi yang positif. Jadi setiap orang kan ada sisi positif dan negatifnya ya. Jadi kita memandang yang positif-positifnya aja, belajar dari sisi positifnya aja ya, Sesiong ya. Beruntung kita sudah ada di Cuci ya, tadi oleh Sesiong bilang pas setiap hari kita sudah mendengarkan ceramah dari Master ya. Ya, secara bertahap juga harus merubah apa yang selama ini mungkin dari diri kita sendiri ini kurang baik, berubah menjadi, mudah-mudahan bisa berubah menjadi yang lebih baik ya, Sesiong ya. Kan Hok Lai Sesiong. Supaya ya. Ada yang ya, mau ditambahkan? Kanan Hok Lai Sesiong ya. Iya, Juniati Seciha. Pagi ini ya Sesiong Seciha sharing itu semua saling melengkapi ya. Jadi kita mendapat lebih banyak lagi. Nah, inilah kenapa kita sangat berharap ya Sesiong Seciha sudah ikut Simfasiang, ada sedikit kesan batin juga mau berbagi ya, sharing di sini. Kita saling melengkapi karena kita semua adalah bodhisattva yang sedang dalam tahap belajar. Jadi kita butuh untuk saling menguatkan juga, saling berbagi. Oke, Kanen ya, Hok Lai Sesiong, sharingnya semakin membuat kita lebih terbuka lagi, ya, lebih memahami. Oke, Juni Secie, kita masuki ke kuis dulu ya. Sudah hampir jam 8.30 ya. Kita kuis dulu. Silakan, host. Kita masuk ke kuis ya. Sesiong Secie harap bersiap-siap nih di chatroom ya untuk menjawab kuis yang sudah disediakan. Silakan Juni Secie. Oke, Kanan survei Secie ya. Sesiong Secie, kita masuk ke kuis ya. Cara menjawab kuis seperti biasa, jawaban diketik di chatroom everyone. Format jawaban, nomor soal, kemudian jawaban. Oke, sudah ada contohnya, Kanan. Kita masuk ke kuis pertama, terus Kanan. Ya, untuk kuis pertama dari cerita memohon kekayaan pada api.
Apa yang dapat menumbuhkan akar keyakinan kita? A. Kekuatan pemahaman. B. Kekuatan welas asih. C. Kekuatan kebijaksanaan. D. Kekuatan keyakinan. E. Kekuatan kebajikan. Silakan dijawab Siang Suci. Apa yang dapat menumbuhkan akar keyakinan kita? Harusnya semuanya bisa menjawab ya Siang Suci. Ya, sudah di-close ya. Ya, jawabannya adalah kekuatan keyakinan kita ya, Siang Suci. Jawabannya adalah D. Oke, next, kuis Suci. Baik, untuk kuis nomor 2, dewa apa yang dipuja oleh pria kaya tersebut? A. Dewa angin, B. Dewa laut, C. Dewa gunung, D. Dewa api, E. Dewa tanah. Ya, silakan Siang Suci segera menjawab ya. Ya, oke, sudah di-close. Jawaban yang benar adalah Dewa api ya, Siang Suci, yaitu D. Silakan Juni Suci. Ya, kita ke kuis ketiga. Di mana pria kaya tersebut mendengarkan ajaran Buddha? A. Gunung Jetavana, B. Taman Jevatana, C. Kolam Jetavana, D. Vihara Jetavana, E. Istana Jetavana. Ini sangat jelas sekali ya, tadi kalau ada yang menyimak ya. Ya, sudah di-close ya, Siang Suci. Nah, jawabannya adalah Vihara Jetavana. D. Next, Suci. Oke, kuis nomor 4. Dari kisah kemalangan seorang wanita. Mengapa lembu tiba-tiba tumbang? A. Karena ada seekor tikus. B. Karena lembu hendak tidur. C. Karena lembu kecapean. D. Karena ada seekor ular melilit lembu. E. Karena ada seekor semut yang menggigit lembu. Ya, kuis hari ini tidak ada yang sulit ya. Gampang semua ya. Oke, silakan Siang Suci. Masih terbuka ya. Silakan segera menjawab. Saya lihat banyak sekali juga ya Siang Suci dari Jambi nih ikut dalam kuis. Oke, jawaban yang benar adalah ada seekor ular melilit lembu sehingga lembu itu terjatuh ya. Oke, silakan lanjut Juni Suci. Baik, kuis kelima. Siapa yang merasa kasihan dan ingin menolong wanita gila? A. Setan kecil. B. Suami wanita gila. C. Raja setan. D. Murid Buddha. E. Buddha. Kayaknya jawabannya semuanya benar loh. Iya, harusnya semuanya benar. Oke, sudah di-close ya. Ya, jawabannya adalah murid Buddha. Oke, next. Yang keenam, perumpamaan apa yang digunakan oleh Buddha dalam cerita ini? A. Gunung air. B. Cermin bulat. C. Setetes air. D. Gelembung air. E. Kereta air. Ya, ini juga tampaknya benar semua nih. Ya. Ya, perumpamaan apa yang digunakan ya? Baik, silakan. Belum di-close nih. Siapa lagi mau menjawab? Oke, kita close kan. Rosi Suci. Jawaban yang benar adalah D. Gelembung air ya. Jadi ini perumpamaan yang menggambarkan tentang ketidakkekalan ya. Kehidupan ini
seperti gelembung air ya. Jadi apa yang datang kemudian dia akan cepat sekali menghilang seperti tadi yang di-sharingkan ya tentang tubuh ini tanpa aku ini ya. Semuanya adalah terbentuk dan nantinya akan mengalami rusak ya. Dan akhirnya kembali terurai ya tubuh kita ini juga jadi tidak ada apa-apa sama sekali sebenarnya ya. Jadi intinya adalah kita jangan terlalu melekat ya, kita harus memahami tentang hukum karma, hukum sebab akibat. Dengan demikian kita bisa memahami mengapa ada yang kehilangan, mengapa ketidakkekalan ini ada ya. Oke. Kangen sesiung kangen kepada tim kuis ya yang sudah setiap hari menyediakan kuis untuk membantu kita mengingat kembali apa yang sudah kita dengar. Nah, sesiung sambil menunggu pengumuman pemenang ini saya ingin ya berbagi sedikit ya bahwa dari 2 kisah hari ini saya juga ada mengutip banyak dari buku 37 faktor ya. 37 faktor pencerahan ini sekarang sudah ada lengkap jilid 1, jilid 2. Nah, jadi sesiung kalau ada yang masih belum memiliki boleh mencarinya di Jingse Susien ya, bookstore ya, sudah tersedia nih. Di Jakarta kita juga ada menawarkan secara paket ya. Satu paket 150.000 itu sudah dapat jilid 1 dan jilid 2 dan buku. Jadi 37 faktor pencerahan ini kita semua sudah tahu ya, ini juga merupakan apa yang perlu kita pahami dan kita gunakan dalam praktek pembinaan diri kita. Nah, ini sudah dalam bahasa Indonesia, jadi kita bisa membacanya walaupun mungkin isinya tidak selengkap yang ada di dalam bahasa Mandarin, tapi setidaknya inti-intinya sudah ada di sini. Jadi sesiung boleh beli ya dan baca. Bisa baca berapa banyak baca gitu ya. Pasti kita akan mendapat kalau kita ada membacanya. Oke, kangen ya. Sesiung apakah sudah ada pengumuman pemenang? Apakah ada sesiung yang mau sharing terlebih dahulu? Sebelum kita memasuki, sebelum kita mengundang pemenang kuis untuk sharing ya. Soan, Sophie, Soan Linda Sece. Silakan Linda Sece. Soan Juniati Sece. Cảm ơn上人说故事. Salam bahagia. Soan semua sesiung Sece. Salam bahagia ya untuk kita semua. Hari ini tentang cerita pertama. Memohon kekayaan pada api. Kan semua sesiung yang telah sharing ya, sangat memberikan saya banyak inspirasi ya. Saya singkat saja sharingnya ya. Jadi saya mendapat kutipan yang bahwasanya kita manusia awam banyak terjebak ya di dalam lubang-lubang kehidupan kita. Mengenal tentang pandangan dan pemikiran kita, ya, mengenal banyak hal-hal ya di dalam masyarakat kita, di dalam keluarga kita, ya, tentang gimana untuk cengmeng ya, untuk menyembah pada memberi penghormatan pada leluhur kita dengan cara gimana kita untuk memberi persembahan pada mereka ya. Dulu waktu kecil saya sama sekali tidak mengerti ya, cuman melihat pada waktu bulan 7 itu merekanya di jalan raya itu ya, di satu jalan itu dipenuhi dengan meja-meja dan juga banyak dipersembah oleh kue-kue ya, buah-buahan dan juga banyak makhluk-makhluknya. Ada sampai yang untuk memotong binatang ya seperti B2 gitu ya. Jadi mereka sangat melihat mereka itu sangat bahagia. Mereka banyak yang berkumpul-kumpul ya, banyak memberi banyak yang untuk cara-cara ya untuk sembahyang pada leluhur mereka. Jadi saya tidak mengerti ya sebelum mendengarkan ajaran Buddha ya, kadang ya saya bisa masuk suci bisa mendengarkan
setiap hari bisa mendengarkan ceramah Master ya. Jadi mungkin tidak ada memiliki pandangan-pandangan yang demikian ya sampai saat sekarang ini ya. Dulu merasa ini adalah suatu kewajiban ya sebagai yang masih hidup ya dalam kehidupan, yang masih hidup dalam dunia ini. Caranya rupanya sedemikian ya. Ketika kita mempelajari dan mendengarkan Dharma ya, kita bisa mendengarkan ya banyak Susyung Suci bilang, oh sebenarnya untuk memberi persembahan pada orang tua, pada leluhur ya, sebenarnya ini adalah cara yang salah. Master mengajarkan ke kita cara untuk memberi persembahan pada leluhur kita yang benar. Itu gimana ya, tidak ada lain adalah untuk menghormati ya pada orang tua kita, banyak untuk melakukan kebajikan ya. Dari kebajikan itulah yang leluhur kita juga paling tidak bisa mendapatkan 1% ya, daripada untuk membunuh pada hewan-hewan ya, bisa juga untuk menyebabkan karma-karma pada leluhurnya dan juga pada yang masih yang memberinya. Jadi pendang ini sampai sekarang masih tetap ada ya, tidak ada sampai bersih-bersih, semuanya mempersembahkan pada buah-buahan dan juga yang pada yang lain ya, yang non orang makhluk ya, sampai sekarang masih tetap ada. Paling dikit kalau di ceci-ceci saya yakin masih sedikit ya, masih mengurangi. Itulah pandangan kita pun harus lama kali ya, dengan waktu yang sangat lama untuk mengikisnya. Begitu juga dengan kita para makhluk untuk pada makhluk awam mempelajari ajaran Buddha. Saya merasa melatih diri itu tidak gampang karena kita berkontraksi ya sama sesamanya ya. Itu sama sekali tidak mudah, tapi kita walaupun tidak mudah juga kita mempelajari ya demi hari supaya kita ini benar-benar ya seperti Susyong bilang, orang vegetaris ya, bukan hanya vegetaris tapi kita juga kata-kata yang baik ya. Kalian semua Susyong Suci. Ya, kangen ya Linde Suci atas sharingnya ya. Ya kita semua harus lebih gigih lagi nih ya. Di dalam bulan ini kan bulan Cengbeng ya, memang terus terang yang dinamakan tradisi ini tidak semudah itu bisa kita rubah ya. Jadi selama masih sudah bisa mengurangi itu merupakan satu kemajuan juga ya. Tapi kita juga berusaha untuk terus memberikan pengertian ya. Kemarin pengalaman saya sendiri, kemarin saat Cengbeng di Medan itu ada ponakan kan baru pulang dari Amerika, baru pertama kali nih ikut kita Cengbeng ke kuburan ya. Ketika melihat mulai bakar-bakar kertas itu, dia bertanya pada mamanya, "Mah, ini bukannya global warming," katanya gitu. Merusak bumi kan, kita bakar-bakar kertas, api sampai seperti itu asapnya ke atas semua. Juga merusak tanah kita kan gitu. Ya, kita hanya beri pengertian bahwa betul, tetapi tradisi belum bisa kita rubah sepenuhnya. Jadi mau bagaimana? Kita hanya bisa berharap bahwa semuanya setuju untuk mengurangi. Tapi saya sangat bersyukur bahwa sekarang ini di keluarga saya kita sudah sepakat. Jadi saat sembahyang Cengbeng itu kita tidak menggunakan hewani lagi. Jadi benar-benar pure, semuanya adalah buah, kue, dan nasi. Ada nasi dan sayur, tapi itu adalah vegetarian. Nah, untuk bakar-bakar ini saya belum bisa ya meminta untuk tidak usah bakar-bakar. Tapi saya berharap ya, semoga tahun depan bisa semua bisa setuju untuk tidak lagi bakar-bakar. Seperti itu. Ya, tentu saja kita sendiri harus paham ya. Mengapa? Nah, kemarin itu saya sharing kepada Susyong saya tentang kisah membakar kertas ya, yang Master sudah ada di dalam, Master ingin bercerita ya. Nah, kisah itu tentu adalah kisah yang benar. Jadi
dari kisah itu. Nah, kalau kita sendiri tidak bisa menyampaikan dengan jelas, mungkin belum bisa meyakinkan keluarga kita undang master. Nah, jadi ada kisah tentang asal mula membakar kertas sembahyang. Jadi kita undang master saja yang menjelaskan. Semoga dengan mendengarkan ya cerita dari master ini bisa membawa ya keluarga kita untuk lebih memahami dan bisa setuju untuk tidak lagi membakar kertas sembahyang. Tuh kan, ya Linda Seci atas sharingnya. Baik, Juni Seci silakan. Ini sudah ada nama pemenang. Juni Seci mic-nya belum buka. Ya, baik. Kak supaya saya bacakan pemenang kuis hari ini. Selamat ya kepada para pemenang. Untuk kuis pertama ada Riana Wartono Secie dari Bandung. Kuis kedua ada Dewi Ngoladi Secie dari PIK. Ketiga ada Erna Secie dari Palembang. Kemudian kuis keempat ada Susanti Emily Secie dari Jambi. Kuis kelima ada Aini Lijaya Secie dari Medan. Kemudian untuk kuis keenam ada Mina Secie dari Medan juga. Ya, untuk selamat ya kepada pemenang kuis. Ini ada yang izin tidak sharing ya, supaya Secie ya. Ada Iya benar. Riana Secie, kemudian Erna Secie juga izin, Susanti Emily Secie juga izin, Mina Secie juga izin. Ya. Ini Lijaya Secie baru saja izin tidak share. Oke, ya. Jadi ada Oke, karena Dewi Secie. Secie ya. Ya. Silakan Dewi Secie Ya. dari PIK ya, ini dari PIK untuk sharing dengan kita apa yang didapat ya dari mendengarkan cerita hari ini. Coba saya lihat ya, apakah Dewi Secie masih ada dalam Zoom? Ini ada Dewi, tapi saya tidak tahu apakah ini Dewi Ngoladi Secie. Dewi Ngoladi Secie, apakah masih di Zoom? Nampaknya. Oke, Dewi Secie tidak merespon, mungkin sudah live Zoom ya, atau sedang tidak leluasa. Baik, kita undang Rosi Secie. Silakan Rosi Secie, Kanan Secie. 感恩 juga Secie们，早安大家，感恩上人说故事，感恩kepada师兄师姐们semua yang ada di sini, 感恩juga tentunya kepada kedua sejeman hari ini yang memoderatori, sehingga saya bisa menyerap banyak sekali wawasan dan juga pemahaman sehingga bisa merubah sedikit demi sedikit memahami apa yang sebenarnya sejeman ingin sampaikan. Jadi saya jujur hari ini sedikit ada kurang konsentrasi karena sedikit lapar, tapi saya akan berusaha ya. Saya akan berusaha menyampaikan apa yang kesan batin yang saya rasakan. Pertama, yang saya dapatkan dari dua tayangan ini, itu ada sinerginya, yaitu satu. Ketika berada di dunia saha ini, dunia yang makhluk yang hidup di atasnya, di dalamnya itu akan menemui berbagai macam penderitaan yang sulit tertahankan. Dan telah diuraikan dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman dari kita semua yang hidup di dunia ini. Jadi ini adalah suatu kebenaran nyata bahwa mengenai semua dari kita itu mempunyai namanya tuh dari 5 agregat, ada salah satunya memiliki perasaan, sehingga pada saat
telinga mendengar dengan fokus, dengan konsentrasi yang benar, kita akan merasakan itu juga. Jadi saya hari ini merasakan welas asihnya dari Sesiung Sejaman semua. Itu adalah tulus. Seperti yang Hosen Sesiung maupun Sesiung Sejaman telah utarakan, disampaikan dengan saling melengkapi. Dan juga pesannya itu apa gitu. Nah, itu terasakan untuk kita semua. Tetapi di sini yang saya ingin bagi bahwa ternyata kedua cerita tayangan kisah Master Cheng Yen bercerita ini yang ada di dalam sutra, bahwa mereka mengalami penderitaan yang tak tertahankan, dengan salah satu contoh seperti itu. Mengalami penderitaan yang tak tertahankan, baik itu karena perubahan yang sekejap maupun karena berbagai kondisi-kondisi menampakkan berbagai fenomena 8 jenis penderitaan tersebut yang ada di dalam ajaran Hyang Buddha. Jadi saat mengalami sesuatu masalah yang sangat tak terbayangkan, tragis, membuat terpukul, berat, ini hati dan pikiran menangis pilu karena terdapatnya yang tadi Sesiung telah sampaikan mengenai adanya berbagai agregat. Salah satunya ada yang perasaan ini menangis sangat pilu. Hati dan pikiran ini rasanya menangis pilu. Nah, seketika merasa tak ada sandaran. Jadi yang saya dapatkan di sini, kemana sandaran ini bisa sandaran ini membuat kita bisa tidak terjebak. Karena hari ini saya sudah mendengar berulang kali dari ajaran-ajaran yang Sesiung Sejaman bagikan mengenai hati-hati, waspada, tidak terjebak oleh jaring ketidaktahuan maupun jaring kemelekatan atau jaring dari kerisauan batin tersebut. Sehingga di sini yang saya dapatkan kemudian, saya jadi sangat bersyukur terhadap adanya semua insan-insan yang baik hatinya, terutama bodhisattva dunia yang dikenal dengan Tzu, Blue Angel maupun berbagai macam seragam itu, semuanya adalah insan-insan yang baik hatinya, yang sedang berproses belajar untuk kita semua menjadi wujud nyata yang mudah untuk dipahami atau diserapi. Jadi ketika Blue Angel datang, itu seperti melihat malaikat atau adanya nabi, penolong, penyelamat yang sedang mau masuk untuk menyelamatkan kita. Sehingga pada saat itulah mengapa pada saat ada kisah-kisah relawan yang sedang berkunjung kepada yang sedang ingin diobati, itu merasakan ada suatu penyelamat datang. Nah, sandaran inilah yang lebih mudah dilihat karena juga mungkin di dalamnya terdapat adanya yang tadi di chat ada yang bilang mengenai aura. Jadi terdapat adanya aura pelatihan diri itu sendiri meskipun tingkatan-tingkatannya berbeda-beda. Tetapi semua di sini memiliki jalan yang sama. Jalan bodhisattva berproses menuju pencapaian kebuddhaan, yaitu yang makhluk tersadarkan secara sempurna. Jadi yang di sini yang saya dapatkan di sini bahwa jadi sebelum Sesiung mengatakan mengenai doa, saya ada sedikit mendapat kesan batin, yaitu mengenai bait-bait yang berdoa untuk diri kita maupun
semua makhluk, semua sesiung seceman sini yang baik hatinya. Yaitu berbunyi, semoga senantiasa dapat memahami Dharma hingga Dharma tersebut dipahami, artinya dapat dipraktekkan menyeluruh saat kita berinteraksi. Lalu semoga dengan hati yang damai, hati dan pikiran ini dapat tulus membuka diri, membuka hati untuk menerima Dharma sejati tersebut yang mengarahkan dan terus melangkahkan kita, menuntun kita di jalan kebenaran. Dengan Sesiung ada sampaikan juga dalam berbaginya mengenai dengan menemukan keyakinan benar, dengan pandangan benar dan pikiran benar, mewujudkannya ke dalam dengan waspada ke dalam apakah ucapan ini benar. Tentunya semoga dengan ucapan yang benar dan perbuatan yang benar. Dan tadi Sesiung ada bilang mengenai usaha benar, sehingga mengamati, ternyata saya salah, saya harus introspeksi. Ini adalah praktek usaha benar, konsentrasi benar, dan juga kembali lagi mengenai yang Sesiung ada ceritakan juga, perhatian benar. Sehingga semoga menapaki jalan atau sutra dengan mantap, teguh, hingga tercerahkan. Dan semoga semua makhluk yang ada sesuai dengan visi misi dan visi misi Ceci, semua makhluk tersucikan, menemukan bersama dan menapakinya bersama jalan ini, dan terus mampu menapakinya dengan tak tergoyahkan. Jadi yang saya dapatkan juga ada di chat itu ada Sesiuman yang mengenai berbagi tips-tipsnya. Jadi ada 84.000 kerisauan, maka ada 84.000 metode dari sutra-sutra yang dijalankan oleh kita semua. Ada yang menyatakan mengenai pada saat mengalami sesuatu, tarik kembali kesadaran kita dalam berdiam sejenak, tarik napas, hembuskan. Tetapi apakah ini mudah pada saat mengalaminya? Ini perlu perjuangan. Makanya Sang Buddha menyatakan berjuanglah hingga dengan kesungguhan hati. Berjuanglah dengan kesungguhan hatimu seperti ini. Lalu mengenai cengbeng, saya dapatkan begini. Ada yang berkata di bulan cengbeng itu pintu neraka, makhluk-makhluk alam yang tak terlihat sedang dibuka pintunya, sehingga mengingatkan kita untuk banyak menabur benih-benih kebaikan di bulan ini dan dirubah menjadi bulan berkah itu. Dan bulan berkah ini akan mampu sekaligus menemukan kembali bertepatan dengan bulan untuk meredam hawa nafsu, untuk mencapai pembebasan. Ini perlu perjuangan dan saling menguatkan. Jadi yang saya dapatkan di penghujung, kita hidup di dunia ini, kita mempunyai pilihan yang kita bisa renungkan, amati ke dalam batin kita. Apakah ini benar? Karena setiap dari kita sebenarnya memiliki hati nurani. Mengapa? Tidak terlihat. Karena yaitu dalam tayangan
dikatakan kegelapan batin itu sedang menutupi kita, tapi kita belum tahu apa sebenarnya kegelapan batin yang menutupi kita. Jadi, setelah mendengar Dharma sejati, apakah yakin menerimanya? Ketika keyakinan ini terbuka, semoga cahaya Dharma masuk untuk menerangi batin yang jika ada kekotoran seperti itu. Jadi penutupnya, semua di kita ini berada di jalan kebudahan karena adanya panggilan hati. Seperti itu. Kanan Tasya Jayo. Kanan Rosi Sece ya atas sharingnya ya luar biasa ya. Rosi Sece juga mencatat yang mengutip ya apa yang didapat dari sharing Sisyong Sece juga ya memang tidak mudah ya pelatihan diri ini. Nah, tapi apa yang saya dapatkan di dalam buku dari 37 faktor itu sebenarnya mengatakan bahwa ajaran Buddha itu tidaklah sangat sulit ya, tapi itu kita paling penting adalah kita mau belajar cara menghadapi orang dan masalah, kemudian kita juga mau melatih diri dan menjernihkan pikiran kita. Nah, kita mau melepas ego kita mau belajar mengenai dan mempraktekkan cinta kasih universal. Nah, dengan demikian baru batin kita bisa jernih dan tenang. Kalau batin kita bisa jernih dan tenang, saat kondisi luar yang buruk datang juga tidak bisa mengusik kita, apalagi sampai menyesatkan kita. Dengan demikian akar pelatihan diri kita akan bisa tumbuh ya. Nah, dengan kita terus tidak berhenti melatih diri, membina diri, mengintrospeksi diri, maka akar keyakinan kita akan menjadi kuat. Nah, kita dengan kekuatan keyakinan ya akan membuat akar keyakinan kita yang tadinya masih berupa akar yang halus ya, bisa terus tumbuh semakin kuat dan semakin luas ya, mencengkram. Jadi sehingga kita tidak mudah goyah. Nah, sebenarnya belajar ajaran Buddha membina diri itu poinnya adalah di sana. Kita belajar ya dalam kehidupan kita bagaimana menghadapi orang dan masalah dan bagaimana menjernihkan pikiran. Nah, semoga dengan kita setiap hari mendengarkan ceramah master ini semakin kuat ya. Dengan Dharma yang semakin banyak kita serap akan membuat kita semakin kokoh di jalan pelatihan diri ini. Kanen ya Rosi Sece atas sharingnya. Oke, Juni Sece, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, setuju sekali tadi Rosi Sece bilang kalau kita ada masalah, kita kadang tidak ada sandaran lagi ya. Jadi di sini kita sudah ada sandaran ya, Sisyong Sece ya. Sandaran kita adalah apa Dharma ya, Sisyong Sece. Jadi ya benar kita harus melatih diri terus untuk apa introspeksi diri supaya apa akar keyakinan kita itu semakin bertumbuh yang Sisyong Sece ya. Jadi saya setuju lah hari ini sharingnya sangat luar biasa sekali, sharingnya sangat membuat kita banyak belajar ya Sisyong Sece. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan mempraktekkan ke orang banyak ya Sisyong Sece. Kan Sisyong Sece. Iya, ya, seperti yang tadi Holai Sesung juga sudah ingatkan kita kembali ya, bahwa jangan hanya bervegetarian saja, tapi kata-kata kita juga harus vegetari seperti yang Master bilang ya, penyakit itu masuk dari mulut kita, yaitu dari makanan ya. Tetapi fo ya atau bencana ataupun karma buruk itu keluar dari mulut kita, yaitu dari kata-kata kita. Jadi kita tetap harus waspada dengan apa yang masuk ke mulut kita dan keluar dari mulut kita. Oke, Kanen ya, Holai Sesung juga Indra Sesung ya, ada sharing sedikit tadi di grup. Kanen kepada Sesung Sece semua. Nah, Juni Sece karena saya lihat sudah jam 9 juga ya. Jadi Sinfas yang pagi ini kita tutup ya sampai di sini karena tentu Sesung Sece banyak yang sudah harus beraktivitas ya. Semoga semuanya lancar dan Sesung Sece semua tetap kita semua tetap dalam kondisi sehat ya. Bisa terus berkegiatan bersama. Baik, Kanen kepada Sisyong Sece semua, Kanen kepada tim Shin Pasyang, Kanen juga Juni Sece yang terus mendengarkan saya. Silakan Juni Sece boleh menutup ya Shin Pasyang hari ini. Kanen. Silakan berdiri Sisyong Sece. Mari kita memberi penghormatan kepada Buddha dan Master. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga.
duduk Sisyong Sije. Kangen ya Sisyong Sije yang sudah ikut Sinfa Siang hari ini. Kangen Supay Sije yang sudah setia menemani ya. Ya, kangen Sama-sama. kepada tim Sinfa Siang. Ya, kangen ya Baik, kepada semuanya baik. yang sudah Yang sharing. kedua, yang kemudian belum absen, silakan Ya. absensi dulu ya sebelum keluar Zoom. Kangen. Ya, kangen kangen juga yang semuanya. sudah sharing. Ya, kangen. Jangan lupa besok ya, 明天见. Mungkin semuanya, KN Sisyong Sije semuanya. KN, dua Kangen. malam.